Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Senang sekali jamaah saya Bedu kembali hadir menemani jamaah dalam majelis ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah yang berlokasi di Menara Syariah, kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa hari ini Jalan Dakwah tentu memiliki tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti akan dikaji melalui tausiah oleh guru kita yang alhamdulillah hari ini sudah hadir dan sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa beliau. Sudah ada Ustazah Lulung Mumtazah. Assalamualaikum Umi Lulung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Umi, sudah banyak jamaah Umi yang hadir ingin dengarkan tausiah dari Umi. Masya Allah. Sudah ada dari Majelis Taklim Asyukroni Karangantu Banten, Majelis Taklim Khairin Nisa Karangantu Banten, BKMT Cikarang Barat, dan Majelis Taklim At-Taqwa Lingkungan Acing Cilegon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, pengen dengar lagi suaranya biar kompak ya. Kalau udah bilang Jalan Dakwah BTV, jamaah bilang meraih berkah menuju jannah. Oke, siap ya? Alhamdulillah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Gak terasa ya Bu ya, kita sudah melewati bulan Ramadan selama 30 hari betul Bu ya. Penuh rasa suka, duka ya kan, tapi yang pasti kita sedih gak sih Bu ditinggal bulan Ramadan Bu? Padahal kita awalnya bahagia berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi akhirnya kita harus ditinggalkan bulan Ramadan. Rasanya tuh benar-benar campur aduk ya, sedih jujur. Bener emang sedih, kalau bener sih sedih ya, kayak ditinggal sesuatu yang bikin hati kita tuh kosong. Ya, meski di lain sisi bener juga merasa terharu karena bisa melewati Ramadan alhamdulillah dengan lancar. Nah, bagaimanapun juga ya, yang namanya hidup, life must go on. Hidup harus berjalan ya. Tapi meskipun bulan sudah berganti dan Ramadan sudah usai, namun kita sebagai umat muslim tetap harus rajin ibadah. Makanya nih hari ini Ustazah Lulung, ya Umi Lulung akan membawakan tausiah yang temanya adalah usai Ramadan jadilah muslim panutan. Nah, karena kita wajib menjaga hablum minallah setelah bulan Ramadan ya. Menjaga hubungan kita kepada Allah, hablum minallah. Nah, Umi, bagaimana kita menjaga hablum minallah setelah bulan Ramadan, Umi? Baik kalau Allah begitu. Ya. Baik Besti. Besti. Terima kasih kepada Bang Bedu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Besti. Gimana? Bulan ini masih cinta enggak sama ibadah? Karena terkadang nih ya, tahu enggak sih? Terkadang nih kita tuh rajinnya bulan Ramadan doang. Ngajinya rajin, tadarusnya rajin, hataman Quran rajin. Semuanya tuh kayak musiman gitu. Tapi ketika Ramadan lewat, sedih sih sedih. Tapi habis gitu lupa deh. Nah, gimana cara kita biar kalau kita di bulan Ramadan atau enggak bulan Ramadan, ketaatannya tetap istiqomah. Do you understand? Nah, maka waktu kemarin kita Ramadan, kita tuh deket banget sama Allah, ya gak sih? Sholat rajin, tadarus rajin, bahkan kalau gak ngaji tuh kayak ada yang kosong. Seperti yang tadi Bang Bedu bilang, pernahkah kau merasa hatimu kosong, kan gitu ya. Nah, gimana caranya nih biar kita tetap hablum minallah kepada Allah walaupun bukan bulan suci Ramadan. Jadi tetap taatnya bukan musiman. Bukan taat musiman, todo wa tiga,
Musiman. Nonton pakai jilbab oren. Gitu ya. Yang pertama, gimana kita menjaga hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ingat, kita ini hidup emang untuk ibadah. Jadi jangan ada di pikiran kita ibadah Ramadan doang. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah. Cakep kan? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, ya pergi datang ke sini, taklimku, pakai jilbabku, salawatanku, hadrohku, tahlilku, tasbihku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah pikiran kita Allah, insya Allah hablum minallah kita terjaga. Yang kedua, permisi. Yang kedua, mau tahu nggak? Kalau kita kepengen terus hablum minallah sama Allah, yang pertama selain kita kuatkan di hati kita bahwa hanya untuk Allah, yang kedua kita harus perlu sama Allah. Maaf nih Besti nih. Besti. Kita nih ya kemari kalau bukan karena Allah kasih kesehatan nggak nyampe. Makanya kita doain tuh tadi tuh ya buat ibu-ibu yang sakit kakinya biar hilang sakitnya. Yang sakit gigi biar hilang giginya. Ompong dong. Kayak burung kakak tua. Oh iya. Hingga gitu jendela. Jadi kalau kita ngomongin kita perlu sama Allah, maka dinyatakan apa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang buat orang-orang yang selalu berbuat baik. Jadi ibadahnya jangan cuman hablum minallah itu di Ramadan doang. Ngajinya sampai kita nangis kalau ngaji tuh bulan Ramadan. Ya Allah, ini sudah hari terakhir Ramadan. Aku rindu pada Ramadan, semoga aku bisa berjumpa lagi dengan Ramadan. Kan gitu kan? Baru juga bulan Syawal. Gibah lagi. Berantem lagi sama laki. Berantem lagi sama anak. Mana cinta Ramadannya? Jadi hablum minallah yang kedua, kita perlu sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Nih saya nih datang ngaji, ngurusin suami, bikin teh manis segala macam, semuanya nyuci, nyetrika, nge-DJ. Nge-DJ tuh gosok. Semua yang aku lakukan hanya untuk Allah. Semua karena Allah. Kira-kira begitu ya. Semua. Gitu ya. Jadi kalau udah semua karena Allah, kita perlu sama Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, insya Allah hablum minallah terjaga. Kalau kita berhubungan sama Allah nggak pernah putus, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, tetap hablum minallah sama Allah, yansurkum, Allah akan nolongin kita semua. Ibu kan butuhkan pertolongan Allah. Besti butuhkan pertolongan Allah. Butuh. Iya butuh. Bang Bedu butuh nggak? Sangat butuh sekali. Jadi gimana tuh kesimpulannya? Jadi kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. That's right. Itu yang harus kita perhatikan ya. Gitu. Iya. Jadi jangan sampai apa yang udah kita latih 30 hari penuh hilang dan sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Baik, sekali lagi tepuk tangan buat Umi Lulung. Jadilah muslim panutan ya Bu ya. Ya Umi ya, nih jamaah, ini semoga 30 hari kita ini benar-benar menjadikan pendidikan kita untuk terlatih di bulan-bulan yang lainnya. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Oh saya. Silakan. Siapa Ibu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Bayani dari Majelis Taklim As-Sukroni, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen. Saya mau bertanya Bu Ustazah, kenapa dikala Ramadan telah selesai biasanya kita bangun jam 3 pagi untuk jam 7 ketahuan. Jam 3 apa jam 7? Jam 3. Jam 3. Oke, biasanya Tadi kepleset. Kok gak jatuh? Biasanya kan Ramadan bangun jam 3. Bangun jam 3. Oke. Tetapi kenapa setelah Ramadan bangunnya? kita tuh
matanya sepet, susah sepet. banget. Padahal kalau bulan Ramadan kita tuh nyiapin dari jam 2 udah bangun tuh nyiapin sahur. sahur buat anak suami. Apakah karena godaan setan untuk saya? Lagi yang salah. Untuk menurunkan Yang salah dia setan. Bu, asal ibu tahu setan juga jam segitu belum bangun bu. godaan Pak. Hah? Maksudnya apakah saya kena godaan setan? Lagi mau bagaimana setan itu godain itu setan aja jam segitu belum bangun. Setan kan juga malas-malasan dia makan. Ngapain? Lah ibu godain ibu orang lagi tidur dia belum bangun. Godain ibu, jangan bangun. Setannya lagi tidur bu. Kenapa disalahin setan? Iya, Kalau setan bangun pasti dia rajin ibadah. Kan sayanya susah bangun Pak, jadi mungkin saya kena godaan setan. Ini bangun ibu. Ini di sini. Kok di rumah nggak bangun? Kenapa di sini bangun? Sendirian. Oh. Ada bapaknya doang. Kalau bulan puasa sama bu ya gampang, Iya. gitu kan bu ya. Iya. Jam 3 ke Iya. jam 2 ke bangun, Iya. bikin sahur, bikin apa. Iya. Ini kok pas habis Ramadan susah. Apakah ada godaan setan? Iya. Ya itu pertanyaan saya, apakah habdullah minallah kepada Allah itu kita menurun karena godaan setan tadi. Jadi saya mau bertanya kenapa? Sebentar bu, kira-kira setan tuh godaan ibu tuh gimana ya? Ibu, siapa namanya tadi ibu siapa? Ibu Bayani. Ibu Bayani, jangan bangun, ngapain? Udah 30 hari, bangun pagi mulu, bangun pagi lagi. Gak capek. Atau setan gitu kali bu ya? Kira-kira? Ya matanya sepet. Hah, apalagi mata ibu sepet. Ditiup-tiup kali ya. Hah? Ditiup-tiup kali. Lah Jadi kok ibu nggak tahu bisa melek. tiup setan? Kan meleknya susah. Kayak mau melek tuh kayaknya berat gitu bu ya? Iya. Kayak lengket gitu bu ya? Iya betul. Kena nasi kali matanya jangan-jangan bu. Iya. Jadi saya mau bertanya solusinya bagaimana supaya kita tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun paginya itu. Ya. Jadi demikian Bu Ustazah pertanyaan saya. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Ibu terima kasih ya. Ibu Bayani, ibu bertanya apakah karena ini godaan setan? Makanya hablum minallah ibu Kendor. jadi berkurang, kendor. Ya. Jadi gimana solusinya ibu ya? Supaya kita istiqomah, tetap bisa bangun pagi terus Ya. untuk beribadah kepada Allah ibu ya. Apalagi bu? Ya maksudnya biar seperti bulan puasa kita tetap rajin, jangan bulan puasa aja. Kata tadi Bu Ustazah ya, bulan puasa mah tadarus, bangun cepet, rajin. Panitia sorga. Pas lewat juga, matanya sepet. Baik. Kayaknya ibu lagi ceramain diri ibu sendiri deh kayaknya ya. Makanya bagaimana gitu bu ya nanya ibu, betul bu. Ini mungkin berlaku buat semua juga, mungkin termasuk buat saya juga. Kadang-kadang saya juga emang udah kemarin udah bangun pagi terus, maksudnya sekarang bangun pagi lagi. Makanya bangun. Ya ini bangun bu, Umi ini. Silahkan lebih dijawab Umi. Baik, terima kasih. Iya. Besti. Mau jadi bestinya kita apa mau jadi bestinya Syaiton? Ayo. Nah maka dari itu mohon izin Bang Bedu. Silakan. Kalau memang kita kemarin bulan Ramadan kayaknya itu kita rajin semuanya ya. Mudah bangunnya Puasa- gampang gitu bangunnya. Umi. gampang bangun gampang pas kita udah melewati Ramadan kok males lagi ya. Boleh jadi waktu kemarin kita beribadah mungkin kita terlalu capek. Kenapa? Diporsir. Makanya kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, biar kita bisa istiqomah, nggak kendor lagi. Ramadan nggak Ramadan, tetap kita ibadahnya memang udah kebiasaan. Kebiasaan. Tuh, 2, 3. Nah begitu. Karena apa? Karena kalau kita udah kebiasaan, kita sudah cinta sama Allah. Ramadan nggak Ramadan, yang biasa ngaji kok. Ini bunda nih, besti-bestiku nih terutama yang sebelah kiri nih ya. Cucok meong kan. Bukti-buktinya apa? Walaupun kita masuki bulan Syawal nih bisa datang ke pengajian sini. Buktinya Di Jalan Dakwah BTV kan. Jauh-jauh dari Banten. Dari kelurahan Banten ya Bu Dari ya. Cikarang kan. Cikarang. Jadi ini suatu kemajuan. Jadi yang pertama jadikan kebiasaan. Karena kata Umar bin Khattab dulu anhu, orang tuh bisa istiqomah karena 3 hal.
Yang pertama, al-qasdu tablugu. Bersikap sedang-sedang saja, maka kamu akan sampai pada hakikat iman. Ramadan gak Ramadan emang biasa ngaji kok. Sedang-sedang aja. Emang biasa tahajud kok. Cuman mungkin karena Ramadan, biasanya gak Ramadan kita tahajudnya 2 rakaat jadi 4 rakaat. Biasanya kita sholatnya cuman 4 rakaat, tahajud jadinya 11. Intinya yang penting sedang-sedang saja. Yang kedua, gimana biar kita gak kendor lagi? Nyatakan apa? Innakum lan tablughu hadzal amru bil mubalaghah. Kita nih, Besti. Kita nih ya, pemirsa ya, nggak akan sampai pada hakikat iman kalau kita terlalu lebay. Sholat 100 rakaat. Ya Allah. Jidat di sini hitam sampai sini. Ngaji sehari 3 juz. Waduh. Atau bahkan sehari 10 juz. Waduh. Ntar yang masak siapa? Kan bunda-bunda tuh ya, besti-besti dan semua bunda-bunda di rumah, ya Allah ya pengen nangis saya. Kenapa Umi? Itu kalau bukan kita emak-emak yang ngurusin dapur siapa? Iya Umi. Siapa yang masak? Masa bapak-bapak? Oh iya gitu ya. Bapak-bapak kan tahu sendiri. Ember. Jadi kan dinyatakan kalau kita lan tablugo nggak akan pernah. Lan itu never and never. Never and never. Tidak akan pernah kamu pada hakikat iman kalau sampai kamu berlebihan. Dan yang ketiga, ahabul amal ilallah adwa muha wa kola. Allah sangat cinta banget sama kita tuh kalau beramal sedikit tapi rutin. Terus menerus. Jadi pada saat kemarin Ramadan Besti tuh sholatnya oke, rajin, ngajinya rajin, kebiasaan. Maka enggak Ramadan udah cinta dia sama Allah. Karena kemarin mungkin kita kecapean atau emang gak cinta karena FOMO, tau gak FOMO? Cuman ikut-ikutan doang. Oh. Jadi buat bestiku sayang, kalau kita ngomongin kenapa kita kendor lagi, ayo kita benar-benar semangatin lagi. Kenapa? Oh iya ya, Allah kasih kita sehat. Ada satu kata bagus banget nih Bang Den. Wah, catat Bu. Siapa tahu bisa buat status nih Bu. Oh iya. Siap Bu, buat status hari ini Bu. Aku pernah tidak sholat subuh pagi-pagi. Tapi aku membuat kecewa Allah karena aku tidak sholat subuh. Tapi Allah bangunkan aku dalam keadaan sehat walafiat. Adakah cinta yang setulus itu? Kita sholat kesiangan pernah mungkin ini. Tapi Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah pakai baju sehat semuanya. Adakah cinta yang setulus itu? Gak ada. Allah doang yang sayang sama kita. Tepuk tangan dong. Kita kecap. Sebegitu besar dan tulusnya cinta Allah sama kita ya. Iya, padahal kita gak bangun sholat subuh sama Allah dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Kalau orang lain tuh Bu, ya Umi ya. Tadi. Begitu, boro-boro dibangunin. Biar terusan tidur selama-lamanya. Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Seumuran kita ya Besti ya. Ternyata dia tahu lagunya. Jadi yuk kita ikutin pesan dari Umar bin Khattab. Sedikit tapi rutin, jangan terlalu lebay dan bersikap sedang-sedang saja. Luar biasa, itulah cara agar kita bisa istiqomah. Ya, jangan tiba-tiba pas Ramadan, diporsir. Bahkan bisa dibilang berlebihan, lebay. Ya kalaupun ada peningkatan ya peningkatan yang sewajarnya. Karena memang di bulan Ramadan kan pahalanya sudah berlipat ganda. Dijalankan saja itu bagus, ditambah lagi sunahnya bagus, itu gak perlu yang berlebih-lebihan. Ya kan, tuh itu Bu. Jadi bisa istiqomah insya Allah. Supaya nanti insya Allah nanti di bulan-bulan berikutnya, di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan, tetap sudah terbiasa. Karena memang sudah kebiasaan ibu bangun pagi, sholat tahajud, sholat subuh. Bukan hal yang norak gitu Bukan hal yang baru buat ibu karena sudah menjadi kebiasaan buat ibu. Begitu Ibu Bayani? Sama-sama Ibu. Tepuk tangan buat Ibu Bayani. Bu Dada mau kemana? Ibu Dada. Iya. Terima kasih Bu Bayani ya. Oke baik, setelah ini nanti kita akan dengarkan lagi tausiah dari Umi Lulung. Masih membahas tentang Muslim yang baik adalah muslim yang menjadi panutan ya. Setelah Ramadan tentunya ya. Setelah ini kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.